Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Bersyukur kita bisa ada pada pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita ada saat ini, kita bisa ada saat ini bukan suatu kebetulan, tapi karena berkat Tuhan berikan buat kita. Ketika kita mau ambil saat teduh sejenak untuk mempersiapkan hati kita dalam mengikuti ibadah. Menikmati kebaikan Tuhan.
kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Yang begitu Tuhan hadir dan berkati pada kami pada pagi hari ini. Pertolongan di pada hari ini datangnya dari Allah Bapa, pencipta langit dan segala isinya, dari Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita yang hidup, dari Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita sampai hari ini. Amin. Silakan jemaat terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20 kita baca secara berbalasan. Filipi pasal yang keempat, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20. Yang sudah menemukan katakan amin. Filipi pada 10 sampai dengan ayat ke-20. Terima kasih atas pemberian jemaat. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tapi tidak ada kesempatan bagimu. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Kamu sendiri tahu juga orang Filipi pada waktu aku baru mulai mengamalkan Injil, ketika aku berangkat dari Makedonia, tidak ada satu jemaat pun yang mengadakan perhitungan hutang dan piutang dengan aku selain daripada kamu. Karena di Tesalonika pun kamu telah 1-2 kali mengirimkan bantuan kepadamu. Tetapi yang terutamakan bukan pemberian itu, naikkan buahnya, yang makin membesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malah lebih daripada itu. Aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epaphroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang sukai dan yang berkenan kepada Allah. Aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan mengucap pengakuan iman rasul kita sebagaimana orang percaya dalam segala abad mengucapkannya, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada langit dan bumi dan kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan kita yang dijalankan daripada Roh Kudus lahir dari Maria, yang menderita sengsara di bawah tangan Pontius Pilatus, disalibkan mati dan dikuburkan, turun dalam keadaan yang maut, pada hari ketiga bangkit dari antara mati, naik ke surga menuju kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan menyatakan kesalahan dan kematian ini pada hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja
bersaksi dalam 1 minggu ini banyak berkat-berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ya, shalom. Orang baru tapi stok lama. Ya, puji Tuhan, saya sebenarnya kerinduan saya dari dulu apa nih, saya kalau melihat di statusnya Linda, Pak Tuhan, begitu saya sangat ini hubungan emosional ini terus, walaupun saya dikendari tapi tetap tidak membatasi ruang dan waktu. Dan inilah Tuhan izinkan saya ada di sini, tempat ini, di mana saya selama kurang lebih 13 tahun, mulai dari gereja lama masih sebelum kini sampai. Ya, terima kasih banyak Bapak Pendeta Labuhan dan Bapak Ibu boleh menyambut saya, memperkenankan saya ada di sini tadi. Saya berdiri di sini bukan karena kekuatan saya, bukan karena kemampuan saya, tapi saya percaya karena Tuhan mengantar saya. Mungkin minta maaf walaupun agak sedikit tidak terlalu panjang sih. Saya dari Madiun. Jadi Tuhan perkenankan saya lewat teman. Saya bersama-sama bekerja di salah satu perusahaan, kantor pusatnya di Madiun. Singkat cerita, dari Madiun saya mulai dari akhir bulan Mei saya berkantor pusat di situ, dan pergerakan saya dari Madiun ke Jakarta karena memang ada urusan pekerjaan. Kami perusahaan salah satu perusahaan minyak. Berapa kali kami ke sana, cuma tinggalnya di Bintaro. 1 minggu di Bintaro, balik lagi Madiun. Balik lagi ke Bintaro hampir 2 minggu, tapi tinggal di sektor 9. Terus balik lagi ke Madiun, balik lagi ke Jakarta. Kami tinggal di apartemen, ada sewa di apartemen dari Nias itu. Ini sebenarnya sudah 1 minggu. Maksudnya itu ada pekerjaan-pekerjaan yang sementara kami jalani. Sehingga ketika saya sebenarnya minggu kemarin saya mau sini, cuman karena hampir kan di apartemen itu kan samping itu kan ada GPI di situ. Saya bilang jadwalnya biar nanti minggu depan. Kemarin saya telepon Pak Labuhan, mungkin karena sibuk saya telepon Pak Yunita. Saya izin, bisa nggak saya mau masuk gereja di PKI di Bambu? Saya sampaikan ya, puji Tuhan bahwa hari ini saya bersyukur Bapak Ibu bisa ketemu. Banyak hal yang saya nikmati, banyak hal yang saya peroleh ketika saya di PKI sebagai perkembangan pelayanan yang sebelumnya kita semua jalin bersama, itu yang menjadi satu tolak ukur ketika saya kembali ke Kendari dalam melakukan. Kalau itu sudah pensiun sih dari Tanjung Priok, jadi saya ke Kendari. Artinya semangat untuk terus melayani selalu ada. Dan saya bersyukur saya selama saya ada di BKI Sungai Bambu ini banyak hal, mulai dari almarhum orang tua kita Bapak dan Ibu Kasto dan orang-orang tua yang lain. Satu hal yang saya
merasa mendengar satu kabar beberapa minggu yang lalu. Kepergian saudara kita almarhum Reki Bapak Ibu. Itu saya dengar pas saya baru kembali dari Bintaro, baru tiba di Madiun. Pas saya dengar itu, wah, saya bilang kasih. Itu satu hal yang saya merasa begitu Tuhan selalu menyatakan segala hal di luar dari dugaan kita. Tapi kita percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu baik. Mungkin di Ukristan ada sih. Saya waktu itu saya hanya bisa video call dengan ada Ibu Linda, Pak John. Saya merasa turut berduka. Artinya selama di sini orang-orang kekasih kita pergi daripada waktu itu saya ada. Mulai dari Bapak dan Mama Kasu, Bapak Kanto, Ibu Bapak Pegi, Ibu. Dan saya merasa ya itulah waktu-waktu yang Tuhan sudah tentukan bagi kita dan terakhir pada itu. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi itulah kehendak Tuhan saja. Olehnya itu atas nama keluarga saya di Kendari, sampaikan salam buat Bapak Pendeta Tuhan sama keluarga, akan seluruh terlebih itu ibu-ibu. Tadi saya telepon sampaikan salam buat ibu-ibu. Pertama itu Mama Mika, Mami Popi, Ibu Sim, tadi Ibu Sim, Mamanya Tira, Mama Kiki, ya, karena tetangga kos. Salam dari istri dan anak Kendari. Kiranya Tuhan selalu memberkati. Saya sangat-sangat masuk dari ojek itu, saya sangat bersyukur saya kembali dari sini. Saya lihat rumah di belakang, saya sangat terharu saya lihat ini jalan sana. Walaupun hanya cuma 15 tahun dibandingkan dengan Bapak Prenki yang sudah puluhan tahun di sini biasa-biasa saja. Tapi satu hal yang saya sangat bersyukur, keluarga saya di DKI Sungai Bambu selalu dalam kebersamaan dalam kasih Tuhan. Tuhan terus memberkati pelayanan ini. Tuhan terus menjaga keutuhan jemaat ini. Ada hal-hal yang mungkin kita akan jalani bersama. Saya percaya bahwa semuanya itu akan berjalan dalam kendali Tuhan. Ibu Nona dengan Pak Jono, kapan itu saya di Gadingas sempat sharing cerita masalah bukan masalah cerita masalah untuk kalau tidak salah 14 Desember kali ya ada mau Natal jemaat. Saya bilang ya mudah-mudahan Tuhan sayang semua berjalan dengan baik. Pasti itu akan saya percaya kalau semua dalam kendali Tuhan pasti akan terlaksana. Saya hanya mendukung dalam doa. Tuhan terus memberkati kita dalam usaha dan kegiatan. Saya juga meminta dukungan doa dari Bapak Labuhan dan Bapak Ibu. Saya selama ini mungkin masih ada rencana 1 minggu lagi. Besok ada beberapa kegiatan-kegiatan yang harus kami lakukan. Semalam kami ada di Lebak Bulus, ini besok mungkin kami ada pertemuan lagi di Sinarmas. Jadi kami minta dukungan doa supaya biarlah semua berjalan dengan kendalinya Tuhan, bukan menurut kita. Izin Bapak Ibu, saya ingin punya satu lagu. Ada sebagaimana. Kesaksian saya, jika saya menyanyikan satu lagu, saya percaya saya ada di sini bukan karena
Semua karena anugerah yang selalu saya alami dan saya rasakan dalam hidup. Kalau bukan Tuhan, maka tidak mungkin saya ada di sini. Semakin hari semakin terus bertambah dalam hidup. Itu semua karena pertolongan dan anugerah Tuhan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Pujian dari Bapak Yakub, Tuhan memberkati Bapak Yakub beserta keluarga yang jauh di mana dari Bali. Saat ini saya juga memberikan kesempatan untuk ikuti sekolah minggu. Shalom. Puji nama Tuhan. Kami mau berkolaborasi dengan murid-murid mantan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kalau hari-hari yang kita lalui tidak lepas dari penyertaan Tuhan, karena Tuhan selalu menyertai kita sepanjang hari. Ini pujian dari kami, guru sekolah minggu dan pemuda remaja.
saat ini saya memberikan kesempatan untuk adik-adik Shining Kids. Shalom. Kami dari anak Shining Kids memuji Tuhan. Sebelum itu kami akan membacakan ayat. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu disertai dengan hukum, bukan dari keuntungan yang sasar. Kita berdoa, segala puji dan syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih kepada Shining Kids yang memberkati gereja ini, memberkati dalam kesehatan, memberkati dalam studi keadaan masing-masing. Berdoa kami dalam semangat untuk belajar yang baik, sehingga mereka dapat memberikan nilai yang terbaik untuk dalam berkati orang tua mereka, berkati kakak sekolah minggu yang sudah mengajar mereka. Kami menyerahkan aktivitas mereka sekarang dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dalam dia. Amin. Shining Kids bersekutu, bersaksi dan melayani. Terima kasih untuk adik di sekolah minggu. Saat ini saya menutup ruang kesaksian. Kita mau mempersiapkan diri kita untuk menyembah Tuhan. Kita mau merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita mau bawa diri kita mengalir dan berlaku dalam mengamalkan kasih Tuhan. Kita rasakan sejuta rasa di jiwa, kita rindukan peluk Tuhan.
pagi, shalom. Ya, puji Tuhan ya. Hari ini cukup banyak karena memang habis gajian kali ya. Habis gajian ya, anaknya mungkin jalan-jalan dan sebagainya. Saudara terkasih, mari kita buka Alkitab kita sebagai renungan kita. Pasal demi pasal kita sudah pelajari ya, dari bulan Juli sampai bulan Juli. Kita masih belajar dari kitab 1 Timotius pasal yang ke-6. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayatnya ke-10. Kita baca kembali secara bergantian ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita baca secara bergantian. Ayat 6 Firman Tuhan mengatakan, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu makanan dunia, dan kita tidak akan membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, hari ini temanya adalah ibadah disertai rasa cukup. Yang menjadi pertanyaan adalah, apa sih arti ibadah itu? Apa arti ibadah itu? Saudara terkasih dalam Tuhan, kita perlu memahami bahwa ibadah itu bukan sebatas menaati serangkaian aturan-aturan liturgi di dalam gereja ya. Ibadah itu bukan sebatas menaati serangkaian aturan-aturan liturgi di dalam gereja, yang mulai dari lagu pujian, ibadah pembuka, foto dan salam, ya, pengakuan iman rasuli, firman Tuhan, persembahan, ya, doa berkat, ya, Bapak terima kasih, amin, pulang. Ya. Saudara terkasih, ibadah itu bukan sebatas itu, bukan sebatas mentaati serangkaian liturgi itu, ya, step by step liturgi itu dalam gereja. Tetapi kalau kita belajar tentang ibadah yang sejati, dalam Roma 12 ayat pertama, firman Tuhan mengatakan, ya, dikatakan apa? Ibadah yang sejati adalah persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang apalagi yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah. Ya. Artinya apa, saudara? Dalam kata lain, ibadah adalah mempersembahkan tubuh kita, yang berarti seluruh pikiran, perkataan, perbuatan kita persembahkan kepada Tuhan. Ya. Jadi nggak sebatas hanya melakukan step by step liturgi itu, tetapi ibadah sejati adalah mempersembahkan tubuh kita, yaitu seluruh pikiran, perkataan, perbuatan kita untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya apa, Bapak? Yang lebih dalam lagi, ibadah sejati adalah berbicara tentang bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan setiap hari, setiap waktu, bukan hanya setiap hari Minggu. Ya, bukan hanya setiap hari Minggu. Ibadah sejati adalah berbicara tentang bagaimana kita membangun relasi kita dengan Tuhan setiap hari, yang di dalamnya ada penyembahan dan penghormatan, pengagungan kita kepada Allah yang telah menyelamatkan kehidupan kita. Sehingga saudara, ibadah sejati ini seperti ibadah sejati dikatakan bahwa ketika kamu sangat tergoda untuk menonton pornografi dan kau menyangkal diri untuk tidak menontonnya, itu adalah ibadah dan firman. Sangat luas, saudara. Ketika kita tergoda untuk korupsi, di saat kita memang lagi membutuhkan duit, lagi membutuhkan uang, dan kau menyangkal diri untuk tidak korupsi, itulah ibadah
dari ibadah itu. Ketika kamu mampu menahan diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, bahkan saudara memberikan pengampunan bagi orang yang menyakiti hatimu, itu adalah ibadah sejati. Luas pengertiannya. Jadi ibadah sejati bukan hanya kita mengikuti aluran aturan liturgi itu, tetapi jauh berbicara tentang apa? Bicara tentang membangun relasi dengan Tuhan yang di dalamnya adalah penyembahan dan pengagungan kita kepada Tuhan. Membangun relasi setiap hari, setiap waktu. Beda dengan ibadah seperti yang kita lakukan. Ibadah secara liturgi. Ibadah secara liturgi, penghormatan kita, pengagungan kita hanya selesai di hari Sabat. Hanya hari Minggu tok kita melakukan penyembahan kita. Ya, tetapi Senin sampai dengan hari Jumat kita yang bekerja, kita banyak kali berkompromi dengan dosa. Kita banyak kali berkompromi dengan dunia ini. Ya, mengikuti segala keinginan dunia. Bukan mengikuti apa yang menjadi kehendak, keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus, sehingga Rasul Paulus sebagai bapak rohani mengingatkan Timotius anak rohaninya, dan mengajarkan tentang ibadah yang disertai rasa cukup. Ya. Rasul Paulus mengingatkan bahwa ibadah yang disertai rasa cukup itu seperti apa sih? Hati-hati dengan keinginan menjadi kaya raya. Dan karena apa? Bahaya terlalu mencintai uang bagi orang percaya. Jadi saudara, ibadah yang disertai rasa cukup itu bukan bicara tentang ibadah secara liturgi, tetapi yang di dalamnya adalah ada banyak macam keinginan-keinginan kita sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus. Ya, keinginan menjadi kaya, dan bahaya cinta uang bagi orang yang percaya di dalam namanya. Saudara terkasih, apa yang dimaksud dengan ibadah yang disertai rasa cukup itu? Kita boleh baca dari 1 Timotius pasal yang ke-6 ini, ya. 1 Timotius pasal yang ke-6 dikatakan pada ayat yang ke-6 kita lihat dengan apa? Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Yang pertama adalah apa yang kita pelajari. Yang pertama adalah, silakan next. Yang pertama, Rasul Paulus menekankan pentingnya kesalehan. Dalam poin ini 6-7, pentingnya kesalehan dan kepuasan dengan apa yang kita miliki sekarang sebagai orang percaya. Ya. Rasul Paulus menekankan pentingnya kesalehan dan kepuasan, puas dengan apa yang kita miliki sebagai orang Kristen. Saudara terkasih, perlu kita pahami betul sebagai orang percaya. Ya, kekayaan dunia bukan tujuan utama seorang Kristen. Mungkin ini berbeda dengan gereja-gereja yang menganut paham teologi kemakmuran. Saudara dipacu untuk jadi kaya raya, saudara. Ya. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan kekayaan dunia ini, materi dunia ini bukan, ingat saudara, bukan tujuan utama seorang Kristen. Itu bukan tujuan utama. Ya. Sehingga dalam Matius 6 ayat 19 Yesus sendiri mengatakan, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ini. Kenapa? Di bumi ini lengah. Kenapa? Di bumi ini ada karat yang merusakkan materi itu. Kenapa? Ada pencuri membongkar serta mencurinya. Yesus ngomong sendiri seperti ini. Jangan kau kumpulkan. Jangan pernah kau kumpulkan harta dunia ini. Karena harta yang kau kumpulkan di bumi ini ada berkarat, dan pencuri akan terus memperhatikan orang-orang yang ada dalam kekayaannya. Saudara, tahun 2018 saya baca ya, lewat di beranda saya Facebook, ternyata
ada uang dalam mesin ATM di ATM bank, salah satu bank di India, ternyata dirobek-robek sama tikus. Ya, tahun 2018 tikus masuk ke ATM itu, dalam mesin ATM itu dirobek-robek semuanya. Jumlahnya berapa? 253 juta. Dirobek-robek, digigit-gigit oleh tikus ini. Artinya untuk mati itu uang, ya, ngengak, ya, karat. Ada seorang bapak ya, yang sudah nabung bertahun-tahun, dia pengen ya pergi ke tanah suci. Dia bongkar itu duit karena dia masukin 150.000, 150.000. Ya, dibongkar, dimakan rayap semuanya. Ya, dimakan rayap uangnya itu semua. Ya, akhirnya ya, ada Pak RT bilang udah nanti dibawanya ke bank Indonesia. Ya, diganti tapi nggak bisa semuanya. Ya, karena semuanya sudah betul-betul rusak. Hanya sebagian diganti. Itu pun oleh karena kemurahan dari pihak bank yang menggantikannya. Uang 253 juta habis itu seperti itu. Saudara mungkin pernah melihat, nonton berita-berita ada orang yang menabung di bank, ya, uangnya kan 3 miliar hilang begitu aja, saudara. Ketika dia tanya ke bank, banknya nggak tahu apa-apa. Bukannya kamu yang tarik uang? Saya nggak pernah tarik uang. Saya rutin menabung sampai 3M. Kemana uang saya? Semua pihak yang bilang, kami juga nggak tahu. Kami juga nggak tahu. Ya. Dia pernah juga ditawarin investasi, ya, invest. Nanti kamu nabung setiap bulan bayar tuh 3 juta, 3 juta. Nanti 10 tahun kamu bisa ambil itu semua. Giliran sudah 10 tahun, ya saya ke bank. Saya mau ambil tabungan 10 tahun saya nabung. Yang namanya sih ada, tetapi data tabungannya nggak ada. Begitu mengerikan, saudara. Itulah kerjaan dunia. Sehingga Yesus betul mengatakan, jangan mengumpulkan harta di dunia ini. Ya, di bumi ini ngenat, di bumi ini ada karat dan bahkan pencuri. Ya, berusaha untuk apa? Untuk mencurinya. Sehingga firman Tuhan juga mengatakan, karena kita dilahirkan ke dunia tanpa membawa apa-apa. Kita dilahirkan ke dunia ini tanpa membawa apa-apa. Begitu pula ketika kita mati, kita nggak bawa apa-apa. Saya nggak tahu di suku-suku tertentu ya. Mungkin ada yang membawa emas gitu ya. Gelangnya dipakaikan pada waktu di peti. Ya, gelang lalu dimasukkan semuanya situ ya. Ya, apa namanya itu? Tas, kalau dia seorang ibu, tas Hermesnya itu dimasukkan ke situ. Ya, kalau dia bapak-bapak, tali pinggangnya yang apa namanya itu, yang mahal itu dimasukkan ke dalam petinya. Tapi nggak nyampe kok ke sana. Ya, ke alam baka sana nggak nyampe. Dia akan mengharap, dia akan busuk. Ya, di tanah di mana dia dikuburkan. Sehingga Ayub 1 ayat 1 mengungkapkan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Saudara, menjadi kaya tidaklah salah. Ya, aku juga salah mendengarkan. Menjadi kaya tidaklah salah. Tetapi kembali kita tanya, apakah kita mampu melakukan firman Tuhan dalam Amsal 3 ayat 9? Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Banyak orang nggak mampu untuk mempertanggungjawabkan kekayaannya itu. Puji Tuhan kalau kita menjadi orang yang kaya. Ya, tetapi saudara, apakah kita mampu menjadi pelaku firman Tuhan? Di dalam Amsal 3 ayat 9 dikatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Waktu saya pelayanan yang sebelum ya di GKI, ada banyak jemaat-jemaat, Pak Pendeta tolong doakan ya. Puji Tuhan kami akan ya nanti Pak Pendeta doakannya foto kita lah di rumah ya. Rumahnya ada di apa namanya? Di komplek di Pondok Indah sana. Dia bilang nanti kalau sudah diresmikan ya seminggu sekali bolehlah persekutuan doa di sini. Oh puji Tuhan Ibu. Ya,
sudah ya kita akan menjual rumah yang besar gitu ya. Ya, hanya ya selang 2 minggu lah kita ke Sultan Doa di situ. Selanjutnya kami pergi rumah kosong, ya sampai sekarang ya mungkin rumah itu tidak pakai persekutuan doa. Kaya kan, tapi ternyata tidak mampu untuk memuliakan Tuhan melalui kekayaan itu. Ada banyak orang juga berjanji nanti ketika nanti saya punya mobil banyak, Bapak gunakan aja buat pelayanan. Ya, tapi waktu di gereja lama. Ya. Gunakan buat pelayanan, dia puji Tuhan, nanti Bapak ya bolehlah. Tetapi ya apa yang terjadi katakan ketika mereka diberikan kekayaan itu, ya diberikan materi itu, ya karena mereka lupa melakukan firman ini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Sangat sulit saudara. Menjadi hal yang tidaklah sama. Tetapi sanggupkah kita melakukan firman Tuhan? Muliakanlah Tuhan dengan apa yang kau punya, apa yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Banyak pendeta kaya raya, tapi ada banyak juga pendeta yang tahu firman Tuhan, nggak memuliakan Tuhan melalui harta yang sudah Tuhan anugerahkan. Saudara tahu sendiri ya, banyak amal bantuan pendeta-pendeta yang begitu terkenal, mereka kaya raya. Mereka punya jamnya sudah merek-merek apa namanya itu Rolex segala macam ya. Beda dengan saya kan merek jam itu ya Casio ya, kasih orang, dikasih orang. Ya. Tapi ada banyak juga mereka memperbolehkan Tuhan melalui apa yang mereka punya itu. Ya. Rasul Paulus ingatkan anak rohaninya, ya Timotius menekankan pentingnya kesalehan hidup, ya. Kepuasan dengan apa yang kita miliki sebagai orang Kristen. Dan perlu kita ketahui bahwa kekayaan dunia ini bukan tujuan utama kita loh. Bukan tujuan utama kita. Tetapi tujuan utama kita apa? Memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan percayakan saldo yang cukup miliaran dalam saldo, puji Tuhan. Dan pergunakan itu untuk mempermuliakan namanya, nama Tuhan yang telah menganugerahkan kekayaan bagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam ayat yang 8, 9 ya, yang kedua, Rasul Paulus menegaskan bahwa perlu namanya kecukupan hidup di dalam iman. Kecukupan hidup di dalam iman adalah hal yang paling berharga. Kecukupan hidup di dalam iman adalah hal yang paling berharga. Kita harus puas dalam apa? Dengan makanan dan pakaian, serta mampu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan. Jika ada kebutuhan khusus muncul, kita harus bergantung penuh kepada Tuhan supaya Tuhan menyediakan. Firman Tuhan mengatakan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Saudara, tentunya ini jangan diterjemahkan secara rupiah ya. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya puji Tuhan lah, bisa makan 3 kali sehari, ya cukuplah gitu ya. Ada pakaian di tubuh, ya cukuplah. Dan juga seperti itu saudara. Tentunya kan ada banyak juga kebutuhan-kebutuhan kita ya. Ada banyak kebutuhan sekolah. Ya, zaman dulu nggak ada tuh namanya kebutuhan internet kuota ya. Sekarang tambah lagi. Tuhan sudah tanggal 20 dulu. Ya, bagaimana ini? Nanti bagaimana saya nanti susah nanti main medsos. Ya, zaman pada itu sudah ada kebutuhan tambahan, kebutuhan internet, kebutuhan kuota. Ada banyak kebutuhan yang kita perlukan dalam kehidupan ini. Saudara, artinya apa saudara? Kita dimampukan itu apa? Berani mencukupkan diri di dalam segala hal. Puas, artinya apa? Mencukupkan diri di dalam segala hal. Tetapi yang terkadang yang menjadi masalah dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita pengennya apa? Lebih dan lebih lagi. Dengan apa? Bukan dengan berbagai macam kebutuhan, tetapi justru dengan berbagai macam keinginannya
begitu tinggi dalam pikiran dan hati kita. Ada banyak keinginan, ya. Kita pengen diakui. Apalagi sekarang zaman medsos ya. Kita tuh ada keinginan untuk diakui gitu. Ya masa dia sih, saya hanya posting di Ancol terus, sekali di mana kayak posting itu. Ya, di Eropa, ke Amerika, ada keinginan untuk diakui gitu. Ini loh saya. Ya. Posting masih di Ragunan. Yang lain sudah di Walt Disney. Ya. Kalah kita. Ya, ada banyak rasa keinginan, ya. Ragunan mah kecil gitu ya, apalagi Ragunan mah 1000 ya. Coba di sana juga minimal di Safari kayak gitu ya, atau di Walt Disney sana sekarang, ya. Ada di Tokyo, ada di Amerika, ada di Australia, ya. Kita ada di Singapura gitu ya. Kita rasa pengen diakui, kita ingin dilihat kaya gitu. Itu keinginan, ya. Karena banyak keinginan yang kadang-kadang membutakan kita, saudara. Tapi firman Tuhan ingat loh, Bapak kami dikatakan apa? Berikanlah kami makanan kami selama setahun, selama sebulan, enggak ya? Berikanlah kami makanan yang secukupnya. Ternyata enggak itu menjadi doa Bapak surga. Ternyata dalam perjalanan Israel pertama kali, ketika mereka keluar dari perbudakan Mesir ke tanah perjanjian, Allah mengatakan, ketika mereka kelaparan, ya, Allah menurunkan roti mana, ya, roti madu. Allah mengingatkan, masing-masing keluarga ambil roti mana secukupnya. Ya, kalau berlebihan, roti itu akan berulang. Ada yang ambil berlebihan, buat besok gitu ya. Ternyata ketika mereka buka malam-malam, semuanya berulang. Ya, berulang, nggak bisa dimakan. Firman Tuhan mengatakan, ambil roti mana secukupnya ya. Kalau punya berapa orang anak, orang tua 2, anak 3, ambil masing-masing secukupnya untuk 5 orang. Gak usah kau pikirin besok itu. Tuhan akan jatuhkan hadirat roti mana. Aku akan terus berikan roti mana. Gak usah kumpulin banyak-banyak. Ya, ketika ada orang yang ngumpulin dia berulang, justru gak bisa dimakan. Sehingga dalam Filipi 4 ayat 11 tadi kita sudah baca, Rasul Paulus sudah menyaksikan. Ya, aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu apa itu kekurangan. Sehingga Rasul Paulus mengatakan, aku belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Aku belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Jangan saudara, saya ingatkan kita saudara, jangan mau tertipu dengan media sosial ya, masa ibu-ibu. Saudara jangan merasa tersaingi dengan teman-teman kita. Ya ampun Pak, teman saya lupa, teman SD. Pak bukan siapa-siapa loh ya. Kita jalan-jalan ke Eropa. Nah, kita ke Bali aja belum Pak. Ya, tidak tertipu dengan media sosial saudara. Dosa saudara. Ya, belajar puas ya di dalam Kristus. Apa yang sudah Tuhan percayakan hari ini ya, kerjakan dan kembangkan itu. Ya, itulah bagian yang sudah Tuhan karuniakan. Tuhan kasih kita hikmat, Tuhan kasih kita tenaga untuk kita bisa bekerja. Ya, ya kelola itu dengan baik. Sudah. Karena banyak kali saya juga tertipu dengan media sosial. Ya, saya mengenal ada seorang anak muda. Ya, saya tahu dia juga kerjanya sudah 2 digit, dia sudah dapat gaji gitu ya. Jadi keliling-keliling lah gitu ke luar negeri. Tetapi suatu hari saya mendengar kabar dari orang tuanya, itu anaknya kemana? Anaknya ya sudah begitu, ketawa-ketawa sendiri, ya, senyum-senyum sendiri, terkuat. Kenapa katanya? Ya, terjerat pinjaman. Uang gajinya yang 2 digit itu, ya, habis, ya, selalu, ya, tidak ada sisa, tidak ada sisa untuk memenuhi kebutuhan dia. Semuanya dialihkan ke pinjaman online itu, saudara.
konsultasi ke psikiater. Terjerat. Oleh karena apa? Begitu keinginan ingin dapat mungkin diakui teman-temannya. Ya masa sih kamu kerja di sini, harusnya kamu sudah mencapai ini. Harusnya kamu sudah mencapai titik ini. Ya, masa kamu kalah dengan si A, masa kamu kalah dengan si B? Ada keinginan juga. Ada keinginan untuk kita dilihat kaya. Kita boleh belajar dengan Tuhan pada pagi hari ini. Ya, sehingga dikatakan apa? Aku belajar mencukupkan diri. Rasul Paulus mengingatkan Timotius dalam pengembalaannya agar apa? Kecukupan hidup di dalam iman dan hidup yang betul-betul bergantung kepada Tuhan. Betul-betul hidup yang bergantung kepada Tuhan. Saudara, kalau kami mengikuti keinginan kita nggak bakalan habis. Terlalu banyak keinginan kita di dunia ini. Ya, apalagi dengan hidup dengan orang-orang sekitar kita. Ya, dengan berbagai macam dengan berbagai macam karakter dan sifat segala macam. Ya, kadang-kadang kita tidak mau bersaing. Sehingga apa? Sehingga kita tak mampu untuk mengucap syukur atas apa yang sudah kita miliki hari ini. Ya, mari kita akan dimampukan Tuhan untuk kita mampu mengucap syukur di dalam segala hal, dan juga Tuhan kira memberi kecukupan dan keberkahan. Ya, sehingga seorang hamba Tuhan yang ketua GKI ngomong gitu, Pak Tuhan, kamu belum tahu saya di pelayanan di daerah. Ya, Bapak mah, ya hidup pas-pasan sih. Wah, mana siapa hidup pas-pasan? Ya, pas lagi butuh uang sekolah ya datang, tapi cuma ya itu pas. Buat SMP anak kadang-kadang ya 700.000 sebulan. Kan Tuhan kasih berkat 700.000 pada gitu. Raras bilang Tuhan kalau dikasih lebih kayak 300 gitu. Enggak ya, pas jadi ya. Waktu saya mau main kontrakan gitu ya. Ya, ada kontrakan segini. Oh iya pas gitu ya. Karena ada yang modal lebih 200 gitu ya. Ya, tapi Tuhan tahu lah butuh kita. Ya, hidup pas-pasan. Ya. Makanya anak muda di sini ya, kalau juga mencari pasangan, cari aja yang pas-pasan ya. Pas dia punya rumah sendiri, ya. Pas dia punya mobil sendiri, ya. Sudah pas dia punya saldo sendiri, ya. Dia pas lagi di anak tunggal, ya. Namanya pas-pasan ya. Mari kita boleh belajar ya, kita mencoba diri dalam segala hal, saudara. Ada banyak keinginan, tapi mari kita kembali nilailah keinginan kita itu apakah betul-betul berasal dari Tuhan atau hanya untuk memuaskan keinginan kita, bukan keinginan Tuhan. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Yang ketiga, Rasul Paulus mengingatkan tentang bahaya keserakahan dan keinginan untuk menjadi kaya. Orang yang terobsesi dengan kekayaan cenderung terjatuh ke dalam berbagai macam percobaan, Tuhan mengatakan, dan terperangkap dalam apa nafsu-nafsu yang hampa yang akhirnya membawa pada keruntuhan dan kebinasaan. Saudara terkasih, akar segala kejahatan bukan uang ya. Akar segala kejahatan itu bukan uang. Tetapi yang menjadi akar segala kejahatan adalah apa? Cinta uangnya. Uang itu gak salah. Uang itu netral. Saya juga butuh uang. Ya. Pelayanan kita butuh uang. Gereja yang katanya rohani juga butuh uang. Butuh uang. Ya, tidak hanya itu orang-orang duniawi, kantor-kantor duniawi, lembaga-lembaga duniawi butuh uang. Gereja kita pun butuh uang. Ya. Akar segala kejahatan bukan uang. Karena kita juga membutuhkan uang dalam segala sesuatunya. Tetapi yang menjadi akar segala kejahatan adalah cinta uang itu. Ya, cinta uanglah adalah akar dari segala kejahatan. Saudara mencatat 3 bahaya akan menimpa seseorang yang cintakan uang. Yang pertama, saudara, cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Berbagai jenis kejahatan akan muncul. Mengerikan ya. Di Mangga 2, anak membunuh orang tua yang masih hidup, pengen cepat-cepat mendapatkan warisan. Orang tuanya masih hidup. Ya, itu terjadi di daerah mana? Saya lupa ya. Daerah Roksi. Tiba dia teriak-teriak pada tetangganya, tolong. Ya, yang bagaimana?
Polisi menyelidiki, ternyata anak ini yang membunuh kedua orang tuanya. Mengerikan sudah. Anak cinta uang. Ada banyak kakak beradik berantem, bunuh-bunuhan. Karena apa? Karena uang, cinta uang. Masa jauh-jauh saya sendiri, saudara. Ya. Abang saya orang. Aduh, mau bunuh-bunuhan. Karena rumah sepetak. Ya, harganya hanya 50 juta rumahnya. 50 juta. Ya, saudara mau investasi rumah saya ada begini. 50 juta saya kasih saudara. Tapi 50 juta ini saudara pengen bunuh-bunuhan. Ya, abang saya dipecat-pecat dengan golok saudara. Saya bilang, aduh kamu pergi ke kampung saja. Bahaya kan saudara. Mau gara-gara rumah sepetak begini 50 juta harganya ini. Ini juga belum tentu orang punya 50 juta. Mungkin itu orang 40 juta. Tetapi nyawa yang mengerikan saya bilang keluar. Saya bilang, saya dengar kabar itu mengerikan sekali saudara. Heboh satu kampung itu. Satu kampung heboh. Ya, karena sepetak rumah seperti itu. Itu akan segala macam cinta kepada saudara. Mengerikan. Muncul berbagai macam kejahatan-kejahatan yang menyimpang. Ya, penipuan-penipuan sertifikat terjadi karena akarnya adalah cinta dan uang. Ya. Penipuan sertifikat rumah. Tiba-tiba paman juga punya sertifikat, anak juga punya sertifikat. Bagaimana ini? Ternyata pamannya bermain-main dengan orang pemerintah untuk menggandakan surat warisan kakaknya. Ya. Mengerikan cinta uang, penipuan sertifikat, sehingga mereka harus berjuang ke pengadilan memutuskan siapa yang sebenarnya punya sertifikat asli. Ya, sangat mengerikan. Cinta uang adalah akar dari segala kejahatan. Yang kedua, cinta uang akan membuat seseorang menyimpang dari iman. Cinta uang akan membuat orang menyimpang dari iman. Semua dia akan halalkan. Segala macam cara dia akan halalkan. Tak peduli tentang imannya. Norma-norma apapun akan dihalalkan semuanya. Akan dia terobos. Untuk apa? Untuk mencapai keinginan, kecintaan uang. Semua akan diterobos. Norma hukum akan diterobos. Norma sosial akan diterobos. Norma agama, budaya, semua diterobos. Karena cinta uang. Cinta uang akan membuat seseorang akan menyimpang dari iman. Enggak peduli dia pengikut Kristus apa enggak. Dia enggak bakal peduli. Masa bodoh gue. Ya, gue masa bodoh. Ya. Sekalipun saya ateis, gue masa bodoh. Berarti aku mencapai apa yang diinginkan saya. Itu yang kedua. Cinta uang. Yang ketiga, cinta uang akan memunculkan kelak penyesalan dan berbagai duka dan penderitaan. Cinta uang akan memunculkan kelak semua cara dihalalkan, semua dia kompromi dengan apapun itu. Memang mungkin dia mendapatkan itu, mendapatkan apa yang diinginkan dia, tetapi Tuhan itu adil kok. Orang yang cinta uang pada akhirnya akan memunculkan penyesalan dan berbagai duka penderitaan akan dia alami. Saudara, terlalu banyak cerita. Ya. Ketika anak betul-betul membunuh orang tuanya oleh karena harta dan sebagainya, penyesalan dan penderitaan akan terus mengiringi orang tersebut. Saudara, oleh karena itu dengan demikian, perikop ini menjadi pengingat bagi kita semua, ya, bagi kita sebagai orang percaya, untuk apa? Jauhilah keserakahan dalam hidup kita. Memang kita butuh uang, tetapi uang bukan tujuan utama kita. Kita butuh uang. Saya butuh uang sebagai hamba Tuhan, tetapi uang bukan tujuan utama saya. Kalau uang jadi tujuan utama saya akan menjual ide-ide saya sebagai hamba Tuhan untuk mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Jauhilah keserakahan, saudara. Hargailah apa yang sudah Tuhan beri hari ini dan belajarlah
mencukupkan diri dan hiduplah bergantung penuh pada Tuhan. Kadang istri saya dalam salah juga, sekarang bapak juga suka Pak ini Pak, terus gua mau ngapain? Mau jual ginjal ini? Hah? Mau jual ginjal ini saya bilang? Hah? Ya sudah lah, hidup bergantung pada Tuhan aja lah. Apa yang sudah Tuhan kasih pada kita itu dikawal dengan baik gitu. Kalau ada berkat tiba-tiba masuk satu ya puji Tuhan saya bilang. Tapi jauh-jauh lah ya, asalkan jangan itu jadi penyucian uang. Saya juga nggak mau. Ya, banyak kebutuhan memang. Tetapi kita nggak bisa kompromi dengan urusan. Kita nggak bisa kompromi ya dengan mengalami segala sekarang. Ya, jadilah keserakahan dalam hal kita menghargai apa yang sudah Tuhan beri hari ini dan hidup bergantung kepada Tuhan. Saudara kasih akan tutup perenungan ini ya. Ada dua hal yang perlu kita khawatirkan dalam hidup kita. Saya bisa catat ya. Yang pertama jadi pertanyaan, apakah kamu sehat atau sakit hari ini? Jika kamu sehat, tidak ada yang perlu saudara khawatirkan. Tetapi kalau saudara sakit, ada dua hal yang perlu saudara khawatirkan. Apakah sakitmu semakin membaik atau semakin memburuk? Jika sakitmu semakin membaik, nggak ada yang perlu saudara khawatirkan ya. Tetapi kalau sakitmu semakin memburuk, ada dua hal yang perlu saudara khawatirkan. Apakah kamu akan hidup atau mati? Kalau saudara hidup, nggak ada saudara, tidak ada yang perlu saudara khawatirkan. Jika kita mati, saudara mati, ada dua hal yang saudara khawatirkan. Apakah saudara masuk surga atau neraka? Kalau saudara masuk surga, nggak ada yang perlu saudara khawatirkan. Tetapi kalau saudara masuk neraka, ada dua hal yang perlu saudara khawatirkan. Ya. Mau original atau crispy pedas-pedas. Ya, saudara, mari kita menjadi pelaku untuk kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hendaknya enak didengar karena kita, tapi yang berbahagia adalah orang yang melakukan firman Tuhan dan mempersembahkan hidupnya untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita akan pujian Allahku akan memenuhi segala perbuatan. Allahku Tuhan tahu bagaimana caranya untuk menolong saudara. Ada banyak ketidakmungkinan terjadi dalam pikiran kita. Tapi firman Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah kau pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, Tuhan sediakan.
penuhlah kepada Tuhan. Ingatlah firman Tuhan mengatakan diberkatilah, kalau mau diberkati, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika kau khawatir, ketika kau takut, ketika kau cemas dalam memenuhi kebutuhanmu, firman Tuhan mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu, kecemasanmu, ketakutanmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara kamu. Tuhan akan bertindak untuk melakukan caranya. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai seorang gembala yang tidak menginginkan domba-dombanya mati kelaparan. Dia adalah Tuhan, gembala kita yang baik. Sehingga kita berani mengatakan ini, segala perkara yang aku tanggung dalam Dia, Dia berikan kekuatan kepada. Dan katakan, berikan kata-kata afirmasi dalam hidupku. Allahku akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan. Allahku akan mencukupkan apa menjadi kebutuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Tuhan tolong kami, tolong umatmu yang kasih bantu. Menolong kami bukan ada banyak kebutuhan yang kami khawatirkan, takut akan diri. Tetapi kami ingin kembali diingatkan, karena kami bergantung penuh kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami mengatakan diri kami sendiri. Seringkali kami mencari jalan-jalan pintas. Jangan biarkan kami terlena dan kompromi dengan dosa-dosa. Sesuatu yang tidak menjadi keinginan Tuhan, tidak menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Ajak kami bergantung penuh kepada Tuhan. Allah yang pelihara kami, Allah yang melindungi kami, menyertai kami, dan mencukupkan apa yang kami sediakan. Kalau pertolongan hari ini sudah kami nikmati, pertolongan sama akan kami terus nikmati. Karena Allah dalam Kristus Yesus yang kami sembah adalah sama, baik hari kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Kasih firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Terima kasih untuk firman Tuhan dan Tuhan. Kita diberkati pada siang hari ini. Hari ini kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang bertugas Adik Minta dan Adik Hani. Sebelum persembahan dijalankan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapak pada siang hari ini untuk berkat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Nya. Saat ini kami mau memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Kami mau memberkati persembahan yang kami berikan Bapak, biar persembahan ini bisa menjadi berkat bagi pelayanan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian Ku Mau Berjalan Dengan Juru Selamat. Pokok doa sudah ada di WhatsApp. Kita menaikkan pujiannya Tuhan tiap jam.
boleh menikmati setiap berkat Tuhan pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami rindu untuk menaikkan setiap doa-doa syafaat kami pada saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang boleh disampaikan. Kami boleh belajar untuk mencukupkan diri kami boleh belajar untuk mengandalkan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan bahwa Allah yang mengerti atas setiap keperluan dan kebutuhan kami. Ajar kami untuk selalu setia, ajar kami untuk selalu bersyukur dalam setiap keadaan kami. Terima kasih untuk Bapak Gembala yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu. Tuhan memberkati dalam setiap pelayanannya. Apapun menjadi keperluan kebutuhannya, Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Stefani, selain pendamping dan juga yang memberkati dalam pelayanan juga dalam pekerjaannya. Dan memberikan kekuatan juga memberikan kesabaran dalam mengajar anak-anak didiknya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk minta Tuhan memberkati dalam studinya, biarlah kita juga boleh memberikan yang terbaik, bisa menjadi berkat dimanapun dia berada. Tuhan juga memberkati Om kita di masa tuanya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, damai, sukacita di dalam hati. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Matias, Tuhan juga menolong memberkati dalam setiap keperluan kebutuhan. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan semuanya. Tuhan pakai lagi dalam melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan, apapun yang menjadi kerinduannya, kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada dalam kita. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami di tempat ini. Tuhan milik mereka satu persatu, apapun yang menjadi keperluan kebutuhan mereka, kami percaya Tuhan kau Allah yang lebih tahu, dan biarlah Tuhan terus bekerja, dan apapun menjadi keperluan kebutuhan setiap jemaat kami di tempat ini, Tuhan akan cukupkan. Terima kasih Tuhan dalam pekerjaan suami-suami, Tuhan menolong memberkati yang bekerja di dalam maupun di luar. Kami percaya Tuhan menyertai mereka, dan biarlah apapun yang menjadi pekerjaan mereka, Tuhan boleh menolong memberkati. Juga untuk ibu-ibu, istri yang bekerja maupun sebagai ibu rumah tangga, Tuhan menolong memberkati sebagai tiang doa dalam keluarga dan dalam melayani keluarga, suami maupun anak-anak. Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa juga untuk jemaat yang mungkin sedang mencari pekerjaan. Tuhan mau memberkati, dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada mereka. Kami juga menyerahkan anak-anak dalam studi mereka, dari anak-anak yang masih kecil dalam pertumbuhannya. Tuhan mau memberkati juga dalam studi mereka dari TK sampai ke perguruan tinggi. Kami percaya Tuhan untuk menolong, memberikan yang terbaik apapun dari keperluan dari mereka. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan semuanya, dan biarlah anak-anak ini dalam menjadi berkat di mana pun mereka berada. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk majelis komisi juga setiap program-program yang akan kami lakukan, kami laksanakan sepanjang tahun ini. Kami percaya Tuhan menolong. Tuhan memberkati juga untuk acara Natal nanti. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami tidak sudah tertutup. Kami percaya Tuhan terus menolong, memberkati, sehingga apapun menjadi keperluan kebutuhan kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, dan kami yakin Tuhan akan memberikan yang terbaik kepada dalam kita. Biarlah setiap bagian yang ada boleh kita dengan tangan bersama-sama untuk dapat mewujudkan saat ini untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara Febri yang saat ini sedang kuliah di STT Bidika Hidup. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong, memberkati dalam setiap keperluan kebutuhannya, juga untuk akhir dari kuliahnya dalam skripsinya. Kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk penempatannya, semuanya dapat ditempatkan. Kami percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik, dan biarlah Febri dapat menjadi hamba Tuhan yang setia, yang rindu untuk menjaga jiwa-jiwa baru. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk penginjilan di seluruh Indonesia di dalam tangan Tuhan. Kami percaya melalui penginjilan ini Tuhan banyak jiwa-jiwa baru bagi menangkap untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan juga majelis daerah kita Jawa Banten dengan program setia dan persidangan daerah yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 dan 25 Oktober nanti. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, biar setiap program
program yang akan dilaksanakan juga untuk persidangan ini kami percaya Tuhan akan memberikan semua. Terima kasih Tuhan untuk berdoa juga untuk Bapak Tim Selamat dalam kelemahan tubuhnya saat ini. Kami percaya karena Tuhan akan kurangkan jauh untuk Tuhan menjawab Tuhan menopang setiap sakit penyakit melalui obat-obatan maupun dokter. Kami percaya Tuhan akan pulihkan kami sehingga kami dapat kembali aktivitas kembali dan melayani Tuhan lagi bersama. Terima kasih Tuhan untuk memberkati untuk negara kami Indonesia. Tuhan kalau memberkati untuk pemimpin dari pusat sampai ke daerah, Bapak Presiden dalam setiap tanggung jawabnya untuk bangsa dan negara ini. Kami percaya Tuhan juga memberkati para menteri dan jajarannya. Tuhan juga memberkati sehingga mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya kami mempunyai Tuhan yang setia, yang sanggup menolong dan memberkati kami. Kami bersyukur juga untuk persembahan yang sudah dikumpulkan Tuhan. Dalam persembahan yang kami pakai untuk ibadah kerajaan juga untuk pelayanan kami diberkati menjadi lebih baik lagi. Inilah sebuah doa kami Tuhan yang kami lakukan dan juga nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Terima kasih untuk Ibu Dia. Saat ini kita akan mendengarkan waktu kita untuk jadwal ibadah sepekan. Hari Rabu tanggal 30 bulan 7 jam 7 malam ibadah doa tempat di gereja, pembawa firman Bapak Matias, MC Ibu Simbolon. Kamis tanggal 31 bulan 7 jam 7 malam ibadah KTB tempat di gereja, narasumber Bapak Pendeta Labuan Sitorus, topik Yoyakin Raja Yehuda. Hari Jumat tanggal 1 Agustus jam 7 malam ibadah keluarga tempat di gereja, membawa firman Bapak Franky, MC Ibu Krisna, musik Saudara Joshua, doa Ibu Dea, pundi Ibu Linda. Sabtu tanggal 2 Agustus jam 4 sore ibadah komisi wanita tempat di gereja, membawa firman Ibu Justina Stefani, MC Ibu Yeni, doa bersama pundi Ibu Fira. Di hari Sabtu juga jam 6 sore ibadah komisi pemuda tempat di gereja, membawa firman Bapak Matias, MC Mita, musik Keisha. Minggu tanggal 3 Agustus jam 7.30 ibadah komisi sekolah minggu tempat di gereja, membawa firman Kadita, MC Feby. Untuk ibadah raya jam 9.30 membawa firman Bapak Pendeta Labuan Sitorus, WL Saudari Evi Puji, singer Ibu Dea dan Bapak Ferry, keyboard Saudara Joshua, bass Marcel, drum Kibli, kesaksian komisi wanita, doa Ibu Justina Stefani, pundi Ibu Eni dan Ibu Simbolon, LCD Hani, penerima tamu Ibu Eni Lukai, kalimat Ibu Feby. Gembala Majelis Jemaat Gereja Kristen Alkitab Indonesia GKI Sagamu mengucapkan selamat ulang tahun pada Daniel Julian Papaya tanggal 30 Juli. Untuk info keuangan bisa dilihat di grup ya, sudah di-share. Mungkin ada tambahan lagi. Kalau tidak ada, kita akan mengakhiri ibadah kita. Silakan kita semua untuk bangkit berdiri. Kita naikkan sekalipun aku dalam menyembah Tuhan. Ku tak takut
dan angkat ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera. Kiranya